adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Hidup-hidup selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami supaya kami dapat mengerti dan mengenal Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia benar-benar mati karena menanggung hukuman dosa yang telah diperbuat oleh manusia, supaya manusia dapat diselamatkan. Ini adalah berita yang sangat penting, adik-adik, karena berita ini memberitahukan kita dengan jelas alasan Tuhan Yesus mati di kayu salib, yaitu karena cintanya kepada manusia, supaya manusia tidak dihukum selamanya. Kemudian Alkitab juga memberitahukan bahwa Yesus yang telah mati itu telah bangkit dari kubur. Hah? Bangkit? Iya adik-adik, Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Waktu itu pagi hari Minggu, perempuan-perempuan pergi ke kubur Yesus. Mereka melihat batu di depan kubur sudah terbuka. Ketika mereka masuk ke dalam, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka sangat bingung. Lalu malaikat datang dan berbicara kepada mereka. Mengapa kamu mencari orang yang hidup di sini? Yesus tidak ada di sini. Ia sudah bangkit. Wah,
Yesus telah bangkit. Ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa Ia akan disalib dan mati dan akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Lalu perempuan itu pulang dari kubur. Maria Magdalena, Yohanna, Maria ibu Yakobus, dan lainnya menceritakan yang terjadi kepada para rasul. Mereka tidak percaya, adik-adik. Petrus pergi ke kubur dan tidak melihat mayat Yesus. Dia semakin bingung akan apa yang terjadi. Tetapi kemudian Yesus menunjukkan kepada para rasul dan banyak lainnya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus hidup. Adik-adik, banyak orang yang telah mati, tapi tidak karena dosa manusia. Banyak orang telah mati, tapi tidak bangkit pada hari ketiga. Seperti yang telah terjadi pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya yang telah mati karena dosa manusia. Dan pada hari yang ketiga telah bangkit. Ini adalah isi berita dari Alkitab. Tahukah kamu mengapa Yesus bangkit? Dia bangkit untuk menyatakan bahwa Dia hidup. Dia bangkit untuk memberi pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka kebangkitannya memberi pengharapan kepada orang-orang yang telah percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepadanya akan hidup juga seperti Yesus hidup. Karena Yesus memberi hidup kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau adik-adik mau hidup yang diberikan Tuhan Yesus, adik-adik perlu percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati karena dosa-dosamu dan telah bangkit dari kematian untuk memberi pengharapan kepadamu. Buka hatimu dan terimalah Dia ke dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Maka kamu pasti akan hidup. Ayat hafalan kita, Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu.
Yesaya 43 ayat 25. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar hari ini. Kami mau menjadi orang yang mendapatkan hidup karena percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.